Secret lovers, ada yang tahu brutu? Ya, bagian belakang ayam yang mitosnya bisa membuat anak jadi bodoh, bahkan sampai dipercaya bisa membawa kesialan atau nasib buruk dalam kehidupan seseorang. Tapi, kenapa justru brutu banyak digemari dan jadi sajian populer di Yogyakarta? Di Yogyakarta, brutu atau tunggir seolah jadi primadona. Bagian yang sering dibuang oleh sebagian orang ini malah jadi komoditi yang laris manis diserbu pembeli loh, seperti di tempat penjualan ayam potong ini. Ini datang pagi-pagi ke kios ayam potong demi bisa mendapatkan yang namanya brutu ya dan kepala. Mas, saya masih kebagian brutu nggak sih kalau mau beli sekarang? Aduh, mudah-mudahan masih ada nih. Paling ada sekilo doang, Mas. Sekilo? 2 kilo udah nggak ada? Udah habis ya, Mas. Saking larisnya nih, pembeli sampai harus memesan 1 hari sebelumnya supaya bisa mendapatkan brutu sesuai kebutuhan. Soalnya susah mendapatkan brutu. Penjual daging ayam biasanya akan memotong bagian brutu saat 1 ekor ayam laku terjual. Baru dikumpulkan menjadi 1. Pelanggan brutu kebanyakan pedagang warung nasi dan penjual sate. 1 kilogram berisi sekitar 30 brutu, harganya Rp20.000. Mas, emang selaris itu Mas brutu? Iya, Mas. Tiap hari itu pasti aja ada yang pesen. Dan mesti kurang-kurang, Mas. Oh iya, Setiap hari itu. Sampai kurang-kurang? Sampai kurang-kurang tiap hari. Berapa banyak brutu yang paling banyak laku sehari gitu, Mas? Sehari itu bisa 6 sampai 10 kilo, bahkan 20 kilo juga pernah, Mas. Oh iya? Iya. Itu kira-kira dari berapa ratus ekor ngumpulinnya itu loh? Kalau Itu misalnya brutu. minimal itu 150 200 ekor. Sampai 200 Baru ekor. dapat berapa kilo tuh? Baru dapat 5 sampai 6 kilo nah. 5 kilo 150 sampai 200 ekor ayam. Waduh, ternyata memang beneran selaris itu ya. Tak hanya brutu, ndas alias kepala ayam pun banyak diburu. Warga Kota Gudeg tampaknya sangat suka dengan kepala dan brutu. Wajar saja jika banyak yang menjual olahan kepala dan brutu ayam. Dari warung angkringan sampai warung nasi rames. Brutu dan kepala ayam biasanya dimasak bacem dan dibuat sate tusuk lalu digoreng setengah kering. Tapi kenapa orang-orang banyak yang suka brutu dan kepala ayam ya? Spesial ya, kalau kepala ayam nanti kan ada bagian otaknya, itu enak banget sih. Usus sama kepala tuh lebih gurih sih Mas daripada daging. Kalau brutu itu lebih kenyal, lebih juicy. Salah satu warung rames di Kampung Gedong Kiwo, Kota Yogyakarta yang sudah berjualan belasan tahun, tak pernah melupakan sajian brutu dan kepala ayam. Bukan tanpa alasan, bagian dari ayam yang tersisihkan ini justru menjadi produk jualan yang sangat menguntungkan. 2 menu ini paling cepat habis terjual dibanding daging ayam. Tampaknya, rasa yang gurih dan harga yang murah dibanding daging ayam membuatnya digemari banyak kalangan. Kenapa Ibu kok tiap hari ini tuh memang laku banget, Bu? Laku ya, banyak yang suka. Yang paling suka kalau di antara kepala, brutu gitu apa Bu yang paling laku, Bu? Semuanya kalau di sini semua laku. Semua brutu, laku. oh, banyak yang nyari kepala, brutu, ya daging, sayap. Oh gitu. Iya, Kalau brutu itu biasanya dimasak apa aja Bu biasanya? biasa digoreng, bisa kadang dibacem, kadang itu dirica. Dirica digoreng, juga. digoreng tepung juga. Meski dianggap sebagai makanan rakyat atau makanan kampung, mengolah keduanya tak bisa sembarangan. Terutama bagian brutu yang banyak tercampur kotoran. Bu Pon sudah belasan tahun berjualan masakan matang. Dia sudah punya trik sendiri untuk mengolah brutu dan kepala ayam. Bisa dibilang mengolah kepala dan brutu susah-susah gampang. Karena jika salah penanganan, terutama brutu, bisa jadi keras dan terasa pahit saat dimakan. Ada 2 hal penting yang menjadi kunci keberhasilannya, yaitu proses pembersihan dan teknik memasaknya. Brutu harus dicuci sedikitnya 3 kali dengan air bersih sampai warnanya terlihat putih segar dan tidak berbau. Setelah itu, kedua bahan ini diungkep alias direbus lama dengan bumbu dan api kecil. Nah, untuk menetralisir aroma tak sedap terutama pada brutu, Bu Pon bilang bumbunya harus banyak tuh, terutama kunyit dan jahe, paling banyak komposisinya.
Biasanya kalau yang saya lihat juga itu ada sate-satean juga dimasak begitu juga, Bu? Iya, di bumbu kuning, diungkep. Oh, itu tadi warna kuning itu udah diungkep? Iya, udah. Oh, diungkep udah aja. Jadi, ya. Kalau udah diungkep gitu, tadi ada orang-orang beli, udah langsung bisa dikonsumsi, Bu? Bisa, udah langsung bisa dimakan. Tapi kalau mau diolah lagi juga bisa? Bisa digoreng apa mau dibakar. Oh, mintanya. Begitu pula dengan kepala ayam. Selain memiliki tekstur yang keras, kepala ayam juga banyak mengandung minyak dan lendir plus bau apek. Jadi, waktu pengungkapannya pun setidaknya butuh minimal 1 jam agar matangnya pas dan bumbunya meresap. Berapa banyak, Bu, Ibu biasanya beli kepala sama brutu ini tiap hari, Bu, di pasar? Yo, nggak terlalu banyak, paling 3 kilo, 5 kilo paling Oh, ya banyak. lumayan. Iya. Dan itu habis ya, Bu, ya? Iya, habis. Habis. Iya. Kalau dagingnya 8 kilo. 8 kilo. Walaupun dagingnya laku, kepala sama ininya tetap laku. Laku. Brutu atau tunggir yang sudah matang biasanya akan ditusuk atau dibuat sate. Digorengnya cuma sebentar, itu pun saat ada pesanan. Kalau kepala ayam lebih disukai langsung dimakan dalam kondisi original bacoman alias tanpa digoreng. Biasanya satu tusuk gitu berapa, Bu, kalau sate brutu? 5.000 saya jualnya, kepala juga. Tapi kalau menurut Ibu memang orang Jogja ini katanya suka ya, Bu, ya, brutu, kepala gitu dari dulu atau gimana, Bu? Iya, dari dulu, dari nenek moyang udah tradisi itu. Jadi nggak ada ya ayam, bagian ayam yang istilahnya ini maaf dibuang itu nggak ada, Bu? Nggak ada sampai cakar pun bisa Dipakai. Iya. Sama usus juga. Iya, iya. Lantas, bagaimana dengan mitos terkait larangan makan brutu atau bagian ayam lainnya yang sudah beredar selama turun-temurun di Yogyakarta? Bu Pon percaya sebenarnya ada alasan khusus di balik mitos larangan makan brutu dan kepala ayam. Orang tua zaman dulu diduga sengaja menciptakan mitos makan brutu bisa bikin bodoh atau malah jauh dari jodoh. Alasan utamanya sebenarnya untuk mengajarkan anak-anak agar tidak serakah dan mau berbagi dengan orang lain. Anak-anak yang sudah makan daging tidak usah lagi makan brutu. Biarlah itu menjadi bagian untuk orang tua mereka. Karena brutu tekstur dagingnya lembut dan empuk sehingga cocok untuk dimakan orang tua. Pernah dulu larangan itu, tapi kan enak kalau zaman sekarang, anak sekarang yo Yang penting enak enak. aja. Jadi udah nggak peduli larangan. Iya. Tapi betul, mbah-mbah dulu ngelarang. Iya. Katanya kenapa kalau dilanggar? Ya nggak apa-apa, pelupa gitu. Oh, jadi pelupa. Jadi pelupa kalau makan ini, lupa udah makan nggak bayar maksudnya. Saking enaknya lupa nggak bayar ya. Sebenarnya, brutu ayam mengandung banyak nutrisi seperti protein, lemak, kalsium, dan zat besi. Bahkan, kandungan zat besi dan kalsium dalam brutu lebih banyak dari dada ayam yang selama ini dinilai sebagai bagian paling sehat dari ayam. Brutu mengandung 11% zat besi dan 8% kalsium. Sedangkan dada ayam hanya mengandung 8% zat besi dan 2% kalsium. Di sisi lain, kelenjar penghasil minyak di bagian ujung belakang ayam menghasilkan lemak jenuh yang cukup tinggi pula. Tak hanya di warung Ramesan saja, sajian sate brutu, kepala, ceker, dan usus ayam juga seolah sudah jadi menu wajib warung angkringan hampir di seluruh wilayah Yogyakarta. Bahkan bagi orang Jogja sendiri, tak lengkap rasanya jika di warung angkringan tak ada aneka sate-satean tadi. Tak hanya sebuah kebetulan, mengapa sampai sekarang sebagian besar masyarakat di kota pelajar piawai dalam mengolah brutu, kepala, dan bagian ayam lainnya. Rupanya, tradisi ini bertujuan penghematan dalam mengolah ayam karena dulu ayam termasuk barang mahal. Jadi bagi sebagian besar orang Jawa ya, khususnya orang Jogja itu punya prinsip yang namanya eman atau sayang. Jadi pada waktu itu orang-orang tua kalau mengolah masakan terutama ayam nih, bagian kepala, ceker, usus, kemudian brutu ini atau tunggirnya itu ada yang beberapa orang tuh nggak suka dan dibuang. Nah, karena eman atau sayang jadi dimanfaatkanlah, diolah jadi sate, jadi rica-rica dan sebagainya. Akhirnya sampai sekarang brutu, kepala ayam maupun usus jadi salah satu ikon kulinernya Jogja.